Om Swastiastu. Tahukah Anda makna, filosofi, dan konsep dari suara gamelan Bali? Penggunaan gamelan-gamelan dalam upacara yajna telah diatur dalam lontar prakempa dan aji gurnita. Ajaran dalam lontar ini tidak hanya memuat tentang filosofi gamelan Bali seperti dewa penguasa dari masing-masing suara yang dihasilkan oleh gamelan Bali atau fungsi dari masing-masing barungan gamelan Bali, namun juga memuat estetika dari suara gamelan, etika dan memainkan gamelan, dan etika seseorang yang menjadi guru gamelan Bali. Setiap pelaksanaan upacara yajna tidak bisa dipisahkan dengan seni gamelan. Begitu juga seni karawitan dalam pelaksanaan upacara yajna tidak hanya sebagai seni hiburan atau peramai, tetapi memiliki makna filosofi dari setiap suara yang dimunculkan. Fungsi seni karawitan Bali dalam upacara dewa yajna dapat dikategorikan sebagai seni wali. Sedangkan Kidung Wargasari mempertegas penggunaan beberapa barungan gamelan dan tarian sakral ketika melaksanakan upacara dewa yajna. Bunyi gamelan diyakini disusun berdasarkan pada suara gemuruh yang ada di dasar bumi yang disebut prakempa. Bunyi tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia yang kemudian disebut bunyi pengiderbuana, yang dalam teori penciptaan alam tersebut disebut sebagai dentuman besar atau Big Bang. Dalam kitab suci Weda, bunyi penciptaan alam itu disebut sebagai nada Brahman atau suara Om yang vibrasinya dan resonansinya masih diabadikan hingga saat ini di dalam ether atau akasa. Bunyi tersebut kemudian disusun atau direkonstruksi oleh Begawan Wiswakarma ke dalam dua kelompok bunyi yang disebut kelompok Laras Pelok dan kelompok Laras Lendro. Kelompok Laras Pelok merupakan simbol dan dewa Kamajaya atau simbol maskulin, sedangkan kelompok Laras Lendro merupakan simbol Dewi Kamaratih atau simbol feminin. Gamelan Laras Pelok jika dipukul akan mengeluarkan nada-nada dang, dung, deng, dong, ding, sedangkan gamelan Laras Lendro jika dipukul akan mengeluarkan nada-nada ndong, ndeng, ndung, ndang, ding. Bunyi yang dikeluarkan oleh bilah gamelan sesungguhnya melambangkan nyasa atau simbol dari salah satu istadewata. Setiap bilah gamelan hakikatnya bagaikan penghubung atau frekuensi pada salah satu istadewata. Jadi, gamelan sesungguhnya adalah teknologi tingkat tinggi yang merupakan implementasi dari teologi Hindu. Dalam lontar prakempa dan aji gurnita diulas asal mula bunyi berdasarkan aspek ruang kosmos atau pengiderbuana beserta hasil penempatan dan turunan nada-nada pada penjuru mata angin. Di timur rupanya putih, aksaranya sang dengan suara dang. Di tenggara rupanya dadu, aksaranya nang dengan suara ndam. Di selatan rupanya merah, aksaranya bang dengan suaranya ding. Di barat daya rupanya jingga, aksaranya mang dan suaranya nding. Di barat rupanya kuning, aksaranya tang dan suaranya deng. Di barat laut rupanya hijau, aksaranya sing dan suaranya ndeng. Di utara rupanya hitam, aksaranya ang
dan suaranya dung. Di timur laut rupanya biru, aksaranya wang dan rupanya ndung. Di tengah rupanya 5 warna, aksaranya ing. Di tengah atas i, di tengah bawah y, dan suaranya di atas dong dan di bawah dong. Terdapat pula korelasi dengan aksara atau huruf tradisional, urip atau angka, dewa atau penguasa karakter bunyi, warna, dan senjata gaib yang menjadi simbol sebelum pelafalan bunyinya. Hal-hal tersebut kemudian menjadi sebuah konstruksi sistematika pengaturan bunyi yang bermuara pada estetika atau wining sarirelangu. Selanjutnya akan tercipta gubahan-gubahan terstruktur untuk menghasilkan sebuah pola lagu atau gending. Lontar Prakempa menyebutkan pada hakikatnya lontar ini berintikan 4 aspek pokok, yaitu tattwa atau filsafat atau logika, susila atau etika, lango estetika, dan gegebuk teknik. Aspek tattwa dalam Prakempa menjelaskan tentang penciptaan bunyi gamelan Bali yang erat kaitannya dengan unsur panca mahabhuta, yaitu pertiwi, bayu, apah, teje, dan akase. Bunyi diciptakan oleh Begawan Wiswakarma dengan 10 nada, yaitu 5 nada pelok dan 5 nada slendro. Aspek susila membahas masalah perlakuan manusia terhadap gamelan, mulai dari kaitan fungsi dan jenis gamelan, stratifikasi, dan upacara. Selain itu juga dibahas mengenai anjuran yang mesti ditaati dan larangan yang mesti dihindari oleh penggiat gamelan Bali. Aspek lango atau estetika membahas masalah-masalah keindahan musikal seperti sistem pelarasan dan fungsi nada, ekspresi musikal, komposisi, dan angsel. Aspek terakhir yaitu gegebuk membahas mengenai teknik memainkan gamelan Bali. Disebutkan dalam Lontar Prakempa bahwa setiap instrumen gamelan Bali memiliki teknik tersendiri dan mengandung aspek physical behavior dari instrumen tersebut. Aspek susila yang termuat dalam Lontar Prakempa tercermin realitasnya dalam hal bagaimana orang Bali menghormati gamelan sebagai produk seni yang bermutu tinggi. Sumber dan tempat penciptaan musik yang dihiaskan terjadi di surga dengan kreator orang-orang suci dan bijak, memberikan makna bahwa karya ini merupakan hasil ciptaan seniman-seniman besar yang berkedudukan tinggi sehingga dapat memberikan kesenangan, kepuasan, dan ketentraman bagi yang mendengarkannya. Oleh sebab itulah, gamelan sangat dimuliakan, tidak boleh dilangkahi. Hal inilah yang ditegaskan dalam Lontar Prakempa. Demikianlah makna, filosofi, dan konsep dari suara gamelan Bali. Semoga bermanfaat. Jayalah Hindu Nusantara. Om Santi 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 Om.